Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauziah dari IPA 2017. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tafsir Tarbawi tentang pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam berkaitan dengan konsep tarbiyah, ta'lim, tazkiyatun nafs, dan ta'dib. Konsep tarbiyah terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 79 yang artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menyembah penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Lalu terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 79 adalah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika pendeta-pendeta kaum Yahudi dan kaum Nasara Najran berkumpul di hadapan Rasulullah SAW dan diajak masuk Islam, berkatalah Abu Rafi al-Quraizi, "Apakah Tuhan menginginkan agar kami menyembah Tuhan seperti Nasara menyembah Isa?" Rasulullah menjawab, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah daripada itu." Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai sanggahan bahwa tiada seorang nabi pun mengajak umatnya untuk menyembah dirinya sendiri. Lalu diriwayatkan oleh Abu Razak dalam tafsirannya yang bersumber dari Al-Hasan bahwa seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah mengucapkan salam kepada Tuhan sebagaimana memberi salam kepada teman kami? Apakah tidak perlu sujud kepada Tuhan?" Nabi menjawab, "Jangan. Cukup kamu menghormati nabimu dan beritahukan yang hak kepada yang layak kamu beritahu, karena sesungguhnya tidak dibenarkan bersujud kepada selain Allah." Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai penegasan atas ucapan Rasulullah SAW. Kata tarbiyah dengan berbagai bentuk derivasinya dalam Al-Quran terulang sebanyak 992 kali. Dalam leksikologi Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan istilah al-tarbiyah, namun beberapa istilah kunci yang seakar dengannya, yaitu al-Rabb, Rabbayani, Nurabbi, Yurbi, dan Yarubbu. Secara istilah, at-tarbiyah berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal, melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana sistematis dan berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia, istilah tarbiyah diartikan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, tarbiyah mencakup pendidikan jasmani, akal, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Jadi, makna tarbiyah secara global adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak dan menyenangkan, tidak membosankan. Pendapat mufasir mengenai tarbiyah dalam tafsir Al-Aisar yaitu Robbaniyat bentuk jama' dari Robbani, seseorang yang dinisbatkan kepada Tuhan karena ia banyak beribadah dan berilmu tinggi. Bisa juga berasal dari kata Robban yang berarti orang yang memperhatikan kepentingan manusia dan yang selalu memperbaiki serta mengurus segala keperluan mereka. Analisis tafsir tarbawinya yaitu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah adalah sang pendidik, mendidik manusia dan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendidik. Hal ini terdapat dalam beberapa buku tafsir tarbawi. Secara analitis, konsep terkait Allah sebagai pendidik ini berangkat dari tafsir Quran Surat Al-Fatihah ayat 2, terutama kata Rob. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Allah adalah Murabbi. Kata ta'lim secara bahasa berasal dari kata dasar allama yu'allimu ta'liman. Secara rinci mempunyai makna dasar berasal dari kata dasar allama ya'malu yang berarti mengeja atau memberi tanda, dan kata dasar alima ya'malu yang berarti mengerti, mengetahui sesuatu atau memberi tanda. Konsep ta'lim ini berada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 31.
yang artinya adalah dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 ini adalah makam atau situasi di mana Allah menyebutkan kemuliaan Adam atas para malaikat karena dia telah menghususkannya dengan mengajarkannya nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Hal itu terjadi setelah mereka, para malaikat, sujud kepadanya, lalu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Allah mengajari Adam nama segala macam benda, baik zat, sifat, maupun af'al atau perbuatan. Ayat ini juga menginformasikan bahwa manusia dianugerahi potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Makna global dari ayat ini yaitu Abdul Fattah Jalal mendefinisikan ta'lim sebagai proses pemberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Pendapat mufasir mengenai ayat ini adalah dalam tafsir Misbah dijelaskan bahwa dia, yakni Allah, mengajar Adam nama-nama benda seluruhnya, yakni memberinya potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan menunjuk benda-benda atau mengajarkannya mengenai fungsi benda-benda. Dijelaskan juga bahwa manusia dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarnya terlebih dahulu nama-nama yang mudah, seperti ini papa, ini mama, itu pena, itu pensil, dan sebagainya. Itulah sebagian makna yang dipahami oleh para ulama dari firman-Nya. Dia mengajar Adam nama-nama benda seluruhnya. Analisis tafsir Tarbawi dalam ayat ini yaitu manusia adalah makhluk pendidikan. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan pendidikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 menurut Izan dan Sayhuddin menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa dididik dan mendidik. Selanjutnya yaitu tazkiyatun nafs. Secara bahasa, tazkiyah berasal dari kata yuzaki tazkiyah yang berarti pembersihan, penyucian, atau pemurnian. Tazkiyah dalam arti pertama adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela. Sedangkan arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, tazkiyah tidak saja terbatas pada pembersihan atau penyucian diri, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri. Konsep tazkiyatun nafs terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 106. Makna global dari tazkiyatun nafs yaitu pembersihan atau penyucian. Dalam Al-Quran, kata kerja tazkiyah digunakan sebanyak 12 kali. Subjeknya adalah Allah dan objeknya adalah manusia. Kebanyakan ayat ini berpesan bahwa rahmat dan bimbingan Allah lah yang mensucikan dan memberkati umat manusia, mempunyai peranan penting terhadap hal itu. Pendapat mufasir mengenai tazkiyatun nafs yaitu tafsir Ibnu Katsir. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bangsa Arab yang kala itu mereka dalam keadaan jahil, dan Rasul diutus untuk mensucikan diri mereka. Analisis tafsir Tarbawi Tazkiyatun Nafs. Dalam ayat ini dapat kita ambil pelajaran tentang 3 prinsip dasar pendidikan, yaitu tilawah. Hal ini memberikan isyarat bahwa dalam pendidikan perlu diajarkan sebuah skill atau yang sekarang disebut dengan kemampuan afektif. Karena tilawah adalah salah satu bentuk skill membaca yang sungguh sangat penting, karena dengannya terbuka berbagai cakrawala pengetahuan. Dan dalam prakteknya Rasulullah menghasung umatnya untuk mengembangkan berbagai skill seperti belajar memanah, menunggang kuda, berenang, menguasai bahasa asing, dan sebagainya. Tazkiyah, hal ini menunjukkan perlu adanya pendidikan emosional yang dikenal dengan istilah psikomotorik. Maka tidak heran jika Rasulullah selalu membina umatnya tentang pentingnya akhlak-akhlak mulia seperti jujur, pemaaf, tidak mudah marah, sabar, dan ridho terhadap sebuah musibah. Ta'lim bisa disebut dengan kemampuan kognitif, yaitu dengan adanya transfer ilmu sehingga umat mempunyai kemampuan untuk berpikir dan menghafalkan. Kemudian, konsep pendidikan Islam yang keempat yaitu ta'dib. Ta'dib terdapat ayat 1-5 yang artinya ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam atau pena. Yang kelima, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Lalu, makna global dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu kata tadib yang berarti pendidikan atau mendidik ini bisa dilacak dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Ad-dabani Robbi fa'ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Dengan jelas hadis ini menyebutkan kata tadib atau turunannya Ad-dabani yang diartikan sebagai pendidikan atau mendidik. Ayat keempat, mengajar manusia menulis dengan memakai kalam. Ayat kelima yaitu Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia atau jenis manusia apa yang belum diketahuinya lewat pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan kalam. Selanjutnya, pendapat para mufasir mengenai Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat pertama, mulailah membaca dan memulainya dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan semua makhluk. Ayat kedua, Allah mengungkapkan bagaimana cara Dia menciptakan manusia. Dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia dari alaq. Ayat ketiga, ayat ini dimulai dengan kata Iqra. Kata ini mengukuhkan makna kata pertama yang sama, yang maksudnya memerintahkan kembali kepada nabinya untuk membaca bacaan tidak dapat dipahami seseorang kecuali bila diulang-ulang dan membiasakannya. Selanjutnya, analisis tafsir Tarbawi. Konsep takdib dalam pendidikan menjadi sangat penting, mengingat semakin terlihatnya gejala keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam bukan dikarenakan mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi karena mereka telah kehilangan adab. Tindak kejahatan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan, dan hal lain justru banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang mengenyam proses pendidikan. Proses bertambahnya ilmu pengetahuan seakan-akan tidak berbanding lurus, bahkan tidak berhubungan dengan peningkatan akhlak yang mulia atau keimanan para mudaris. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pendidikan Islam. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.